selamat malam pemirsa, menemani istirahat malam Anda hari ini kami akan awali iNews Malam dari Jakarta. Tim Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri bekerjasama dengan Bea Cukai Bengkalis berhasil membongkar jaringan dan membekuk pengedar narkotika internasional dengan barang bukti 20 kg sabu. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Siapa nih? Siapa? Iya, Bang. Hah? Itu siapa tuh? Siapa nih? Itu orang Itu punya. Iya, Bang. Dua pelaku pengedar narkotika internasional dibekuk tim operasi gabungan Bareskrim Polri dan Bea Cukai Bengkalis saat berada di depan Balai Penyuluhan KB, Jalan Puskesmas Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau. Bobby Leoza Herlianda dan Andre Febrianda ditangkap dengan barang bukti 2 tas ransel berisi 20 paket sabu yang dipasok dari Malaysia melalui jalur laut. Penangkapan dipimpin langsung Kasubdit 4 Narkoba Bareskrim, Komisaris Besar Polisi Handik Jusen, usai melakukan pemantauan dan pengintaian di sekitar kawasan perbatasan Bengkalis. Saat ini kedua tersangka bersama barang bukti telah dibawa ke markas Bareskrim Polri untuk proses penyidikan lanjut. Polisi juga tengah memburu pengendali jaringan berinisial Angel serta melakukan pengujian laboratorium atas barang bukti yang disita. Operasi ini sekaligus membongkar modus penyelundupan narkotika jaringan internasional melalui jalur perbatasan perairan Bengkalis. Dari Jakarta, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa yang digelar pengendara ojek online di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin sore berlangsung ricuh. Kericuhan ini dipicu akibat aksi sejumlah pengendara ojol yang nekat menyalakan flare saat menyuarakan aspirasi mereka. Sambil berkonvoi menggunakan sepeda motor, para pengendara ojek online seketika memadati ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin sore. Aksi sempat memanas saat aparat kepolisian mengambil paksa flare yang dinyalakan sejumlah pengemudi ojek online. Meski sempat kondusif, aksi unjuk rasa kembali memanas hingga berujung pada kericuan saat salah seorang massa kembali menyalakan flare di tengah kerumunan. Ketua Umum Asosiasi Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut aksi unjuk rasa digelar sebagai bentuk desakan mereka kepada pihak aplikator untuk menurunkan potongan biaya aplikasi dari 15% menjadi 10%. Kami juga sepakat dengan Komisi 5 DPR RI yang sudah setuju bahwa potongan aplikasi 10% itu harus diberlakukan dan masih tidak bisa dijalankan karena regulator masih bertahan tidak mau menurunkan dari 15% menjadi 10%. Para pengemudi juga meminta agar pemerintah menyusun undang-undang tentang transportasi online. Mereka juga mendesak pemerintah agar merevisi aturan transportasi online. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Beralih ke informasi olahraga pemirsa, saat ini pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Malaysia sedang berlangsung di Gelora Bung Karno. Antusias supporter Timnas telah terjadi sejak sore agar Garuda menumbangkan Harimau Malaya. Sejumlah supporter Garuda Muda berdatangan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sejak sore untuk memberikan dukungan kepada Timnas U23 yang kembali memulai perjuangan di Piala AFF U23 2025. Rata-rata mereka terdiri dari keluarga muda serta para remaja. Laga Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Malaysia pada partai terakhir Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta berlangsung sejak pukul 20.00 waktu Indonesia Barat.
Ya, misalnya lalu seperti apa jalannya pertandingan Indonesia-Malaysia saat ini di Stadion Gelora Bung Karno? Kami telah terhubung dengan rekan kami Salam Pulungan di sana. Selamat malam, Salam. Seperti apa jalannya pertandingan dan bagaimana antusiasme supporter di sana? Ya, Gede dan juga pemirsa, hingga saat ini pertandingan antara Indonesia melawan Malaysia ini masih berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta di ajang Piala AFF U23 2025, di mana dari pertandingan yang sudah berlangsung sejak pukul 8 malam hari tadi, ini memang pertandingan ini masih berlangsung dengan sangat sengit, bahkan skor hingga saat ini masih 0-0. Dan ini membuktikan memang pertarungan kedua negara, Indonesia dan juga Malaysia, ini memang sama-sama kuat begitu ya. Karena memang kalau dari pantauan kami di lapangan dan juga mungkin pemirsa dan juga Gede lihat, ini memang pertarungan di antara kedua negara, terutama dari Indonesia, ini memang banyak sekali melakukan serangan kepada Malaysia. Namun memang hingga saat ini belum membuahkan hasil. Dan tentu kita sama-sama berharap, Gede dan juga pemirsa, agar Indonesia ini mampu membuka peluang begitu ya untuk bisa nantinya mencetak gol agar nantinya Indonesia ini bisa unggul di atas Malaysia, dan otomatis Indonesia ini bisa menjadi keluar sebagai juara di grup A, dan otomatis ini juga untuk memperebutkan tiket ke semifinal di ajang Piala AFF U23 2025. Karena memang untuk rivalitas sendiri antara kedua negara ini bukan tidak hanya memperebutkan dari tiket semifinal, namun juga ini tentu saja untuk memperebutkan harga diri masing-masing negara yang memang sudah derby begitu ya. Dan memang ini masih menjadi misteri begitu, karena memang dapat kami informasikan juga bahwa Indonesia tentu harus bisa memenangkan di pertandingan ini untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Gede. Ya, Salam, apakah di sana juga ada nonton bareng selain masuk ke dalam stadion? Ya, Salam. Iya, sepertinya terputus. Terima kasih, Salam, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kami selalu menanti informasi terbaru dari Gelora Bung Karno. Pemirsa, berikutnya laga panas bertajuk Derby Melayu akan tersaji saat Indonesia menghadapi Malaysia pada laga pamungkas Grup A ASEAN U23 Championship 2025. Selain syarat gengsi, laga ini juga berperan sebagai penentu langkah ke semifinal. Lalu bagaimana kekuatan kedua tim jelang laga? Dan kita simak informasinya. Laga panas bertajuk Derby Melayu akan tersaji saat Indonesia menghadapi Malaysia pada laga pamungkas Grup A ASEAN U23 Championship 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini. Di atas kertas, Garuda Muda tampil lebih konsisten. Skuad besutan Gerald Vandenberg mampu meraih 2 kemenangan beruntun. Pada laga perdana Grup A, Indonesia menang 8 gol tanpa balas atas Brunei Darussalam. Sementara pada laga kedua, Indonesia menang tipis atas Filipina dengan skor 1-0, yang berarti hingga game kedua Grup A ini, Indonesia tidak sekalipun kebobolan. Tidak hanya itu, di bawah arahan Vandenberg, Indonesia tampil sangat disiplin secara taktif dan kolektif. Jens Raven diprediksi akan menjadi tumpuan usai mencetak 6 gol sepanjang turnamen ini. Malaysia datang melawan Indonesia mencoba untuk menjaga momentum kebangkitan mereka. Skuad Harimau Malaya sempat kalah pada laga perdana, kemudian menang pada game kedua. Malaysia membuka turnamen ini dengan hasil kurang baik usai ditaklukkan 0-2 dari Filipina. Lalu mereka bangkit dan menghajar Brunei Darussalam dengan skor 7-1. Di bawah arahan Nafusi Zain, Malaysia yang membawa skuad didominasi pemain cadangan Liga Super Malaysia memiliki semangat juang yang tinggi. Fergus Tierney diperkirakan akan menjadi pemain kunci bagi Harimau Malaya untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Dengan kekuatan kedua tim, laga ini diprediksi akan berjalan panas. Selain syarat gengsi, laga ini juga berperan sebagai penentu langkah ke semifinal. Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Malam. Pemirsa, aksi unjuk rasa terjadi di depan gedung SMAN 4 Kota Serang dan berakhir ricuh. Masa menuntut penindakan hukum terhadap oknum guru yang diduga terlibat kasus pelecehan dan korupsi pada Senin siang.
Sejumlah pelajar dan mahasiswa menggelar aksi protes di depan gedung SMAN 4 Kota Serang, Banten. Mereka menuntut pengusutan tuntas terhadap oknum tenaga pendidik yang diduga melakukan pelecehan seksual dan penyimpangan anggaran. Situasi memanas saat massa aksi memaksa masuk ke gedung sekolah dan membuka paksa gerbang. Sempat terjadi bentrokan dengan petugas kepolisian hingga akhirnya tembakan peringatan dilepaskan untuk membubarkan massa. Dalam orasinya, massa memperlihatkan tangkapan layar percakapan diduga antara guru berinisial SJ dengan seorang siswi. Dalam pesan tersebut, terdapat ajakan untuk menginap di sebuah hotel. Massa menilai kasus ini sudah melecehkan martabat pendidikan dan harus diusut tuntas oleh hukum. Insyaallah tadi Bapak sampaikan, kita bicara ke depan, yang ke belakang yang memang perlu ditindaklanjuti, pihak berwenang sudah siap. Dan sekolah sudah menyampaikan membuka akses luas-luasnya. Hingga saat ini pihak sekolah dan dinas pendidikan masih melakukan penelusuran terkait kasus tersebut. Sementara massa aksi mengancam akan menggelar unjuk rasa lanjutan bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ribuan supir bus pariwisata menggelar aksi demo tuntutan pencabutan surat edaran terkait larangan study tour keluar Provinsi Jawa Barat. Selain itu, ratusan bus juga memblokade jalan raya sebagai bentuk kekesalan atas surat edaran Deddy Mulyadi. Sekarang juga cabut. Ribuan supir bus dari berbagai daerah di Jawa Barat memadati kawasan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Baik, kita punya hasil. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan studi tur keluar Provinsi Jawa Barat. Selain itu, para supir bus juga memblokade jalan Diponegoro dengan bus pariwisata. Mereka merasa dirugikan dengan kebijakan Deddy Mulyadi yang melarang anak sekolah studi tur keluar kota. Hal tersebut membuat banyak pekerja wisata kehilangan pekerjaan hingga merugi. Kekecewaan itu mereka lampiaskan dengan orasi dan mencoba menerobos masuk ke dalam gedung sate dengan mendorong pagar. Aksi damai ke gedung sate. Kami dari berbagai daerah dari Jawa Barat, ya, ada dari Garut, Tasik, Pangandaran, Cirebon, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Bekasi, Depok, Indramayu, Majalengka, Kuningan, pokoknya seluruh Jabar, ya. Kami pelaku pariwisata, ya, pekerja pariwisata Jawa Barat yang terdiri dari PO Bus dan krunya, supir, kenek, ya. Juga ada travel agent, juga ada tour guide, juga ada UMKM. Ya, kami di sini menggelar aksi damai, bukan demo ya. Kita menggelar aksi damai hanya ingin menuntut keadilan. Massa mengancam jika tuntutan mereka tidak digubris, para supir bus akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah yang lebih banyak. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Beralih ke informasi dan pemirsa, korban meninggal dunia akibat terbakarnya KM Barcelona 5 bertambah menjadi 5 orang. 3 korban sudah teridentifikasi, sementara 2 lainnya belum teridentifikasi. Memasuki hari kedua pasca KM Barcelona 5 terbakar Minggu siang, tim Basarnas masih melakukan proses pencarian dan evakuasi korban. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komali mengatakan hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat peristiwa itu mencapai 5 orang. Ya, saya baru mendapat berita 5 orang, ya, tapi saya belum melihat. Ya. Tapi udah satu itu. Sebanyak 3 korban berhasil diidentifikasi. Mereka adalah Asna Lavea, Zakaria Tindi Gulangi, dan Juliana Gumolung.
Sementara 2 korban lainnya yaitu Levi Aiba dan Hamen Langinang masih dalam proses pencarian dan belum teridentifikasi. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian dengan mengerahkan 23 personel, terdiri dari tim Basarnas, 2 personel TNI Angkatan Laut dan 1 personel TNI Angkatan Darat. KM Barcelona 5 terbakar di Pulau Talise, Minahasa Utara saat dalam perjalanan dari Kepulauan Talaut menuju Manado. Dalam peristiwa ini total terdapat 580 penumpang termasuk kru. Seluruh penumpang yang selamat telah dievakuasi dan dirawat di 4 rumah sakit di Manado. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan akan mengevaluasi dan memperbaiki prosedur penyelamatan, khususnya di sarana transportasi laut. Sementara untuk perbedaan data, manifest dan data Basarnas, pihaknya akan terus berkoordinasi untuk memastikan dengan benar jumlah penumpang yang naik. Penyelamatan kami serahkan kepada Basarnas sebagai leading sektor, untuk penyelidikan kami serahkan kepada KNKT. Ya, kami sebagai bagian dari evaluasi kami pada setiap kejadian apa yang harus kami perbaiki, kami akan prosedur keselamatannya Pak. Soalnya untuk ke Barcelona katanya untuk live rescue-nya nggak diapa oleh petugas. Kalau ada kelalaian dari perbaikan bagaimana Pak? Kalau ada kelalaian ataupun ada tindak pidana, kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Untuk korban bisa dipastikan bahwa rumah sakit menangani secara penuh karena dari pihak jasa marga mengcover semuanya. Berarti tadi di ODSK Bapak melihat ada korban jenazah di... Oh enggak. Kalau yang jenazah kami memberikan kesempatan kepada polisian untuk melakukan identifikasi. Jadi sementara saya tidak ingin mengganggu masing-masing tugas dari leading sektornya. Ya pemirsa, ratusan penumpang korban kebakaran kapal Barcelona 5 dievakuasi ke pelabuhan Manado pada Minggu malam. 4 rumah sakit disiapkan untuk merawat korban. Korban selamat kebakaran kapal KM Barcelona 5 dievakuasi ke pelabuhan Manado pada Minggu malam. Para penumpang yang selamat ini langsung dibawa ke ruang tunggu untuk diperiksa kesehatannya oleh tim medis. Pemerintah telah menyediakan 4 rumah sakit untuk para korban, yaitu Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Profesor Kando, Rumah Sakit Umum Daerah Sulut, dan Rumah Sakit Walter Moinsidi. Salah satu penumpang yang selamat mengungkapkan bahwa saat tragedi kebakaran terjadi, ia melihat para penumpang panik berhamburan dan melompat ke laut. Duka-duka baik-baik, dapat tiket baru orang minta toh, bayar di kapal toh orang, bayar di kapal, belum sampai 15 menit, api langsung berani. Langsung nonton langsung lari, ambil yang pelampu yang menin itu, udah ada melompat dari atas. KM Barcelona 5 terbakar di Pulau Talise, Minahasa Utara saat dalam perjalanan dari Kepulauan Talaut menuju ke Manado. Dalam peristiwa ini, total terdapat 580 penumpang termasuk kru. 3 orang diantaranya meninggal dunia, sementara 2 orang masih dalam proses pencarian. Dari Pulau Talise, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, data manifest yang diterima tim SAR tidak sesuai dengan jumlah penumpang yang dievakuasi. Perusahaan mengirimkan jumlah manifest sebanyak 280 orang, tetapi tim SAR mendata sebanyak 568 orang diselamatkan dari laut. Kapal Barcelona terbakar, Barcelona 5. Penyebab terbakarnya kapal motor Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara Minggu kemarin masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan data manifest, terdapat 280 orang di kapal. Namun, kenyataannya total korban yang dievakuasi mencapai 568 orang. Sampai saat ini, totalnya berjumlah 571 jiwa, dengan yang selamat 568. Untuk korban meninggal 3 jiwa. Hingga saat ini, penyelidikan terkait kebakaran dan potensi kelalaian masih terus terjadi. Nahas dari musibah terbakarnya kapal Barcelona 5, 3 orang meninggal dunia.
Ketiga jenazah sudah diidentifikasi, salah satu korban adalah ibu hamil. Identitas korban tewas diantaranya Juliana Gumolong berusia 47 tahun, Asna Lapai berusia 50 tahun, dan Zakarias Tindi Gulangi berusia 67 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, drama ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo semakin memanas. Tak terima status kasusnya dinaikkan ke tahap penyidikan, Roy Suryo bersama tim kuasa hukumnya geruduk Polda Metro Jaya. Roy Suryo datang ke Polda Metro Jaya dengan didampingi tim pembela ulama dan aktivis. Roy datang untuk menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dan ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat tersebut berisi permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Jokowi. Roy CS mendesak agar penyidik memeriksa Jokowi terlebih dahulu karena statusnya sebagai saksi korban atau pelapor. Selain itu, tim kuasa hukum Roy Suryo juga meminta kepada Polda Metro Jaya untuk memanggil Joko Widodo untuk hadir dalam proses gelar perkara nanti. Nah, hari ini agenda kami ada dua. Ada dua, yang pertama menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya. Yang kedua menyerahkan surat ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat yang pertama berkaitan dengan kami ingin menyampaikan permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Mengingat apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi, yang telah meningkatkan penyelidikan kepada penyidikan berdasarkan gelar perkara Polda Metro Jaya, itu gelar perkaranya tidak melibatkan kami selaku pihak yang berkepentingan dalam hal ini selaku terlapor. Roy Suryo CS juga meminta agar dokumen ijazah Joko Widodo untuk dilakukan pemeriksaan ulang di laboratorium forensik guna membuktikan laporan atas dugaan pencemaran nama baik dirinya. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Polda Metro Jaya menaikkan laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait pencemaran nama baik naik ke tahap penyidikan. Dengan naiknya kasus ini, Roy Suryo CS terancam menjadi tersangka. Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan menemukan unsur pidana dalam laporan. Polisi juga membuka peluang untuk memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW, dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya 30 April lalu untuk melaporkan sejumlah pihak yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, dan seseorang berinisial K. Tim Liputan iNews melaporkan. Kader Partai Solidaritas Indonesia PSI Dian Sandi Utama memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Dian Sandi tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi dan baru selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 5 sore. Dian Sandi mengaku dicecar 26 pertanyaan oleh penyidik. Ini merupakan pemeriksaan pertama Dian Sandi setelah Subdit Keamanan Negara di Reskrimum Polda Metro Jaya meningkatkan status perkara tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sementara saat kasus tudingan ijazah palsu Jokowi masih dalam tahap penyidikan, Dian Sandi sudah 2 kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaannya sekitar 6 jam ya. Selebihnya tadi hanya tanda tangan aja gitu.
Kalau pertanyaannya dia juga? Kalau itu kan karena ini sudah statusnya penyidikan, mungkin itu sudah masuk ke dalam materi. Jadi mungkin tidak mungkin lagi bisa disampaikan ke teman-teman media. Tapi saya datang atas undangan sebagai saksi pertama setelah penyidikan. Jadi ini kedatangan saya yang pertama sebenarnya untuk yang status penyidikan atas peristiwa tanggal 22 Januari itu. Tetapi dalam pengembangannya kan banyak hal yang digali, termasuk saya memperkuat apa yang pernah saya sampaikan waktu masih penyelidikan. Saya tidak akan bergeser sedikit pun. Saya tetap berada pada satu keyakinan bahwa ijazah itu asli, dan saya tidak akan mundur sejengkal sekalipun. Entah mereka mau mengintimidasi saya seperti apapun, itu saya tidak akan mundur. Mereka boleh membahas saya potensi pidana apa segala macam 5 kali sehari. Setiap kali keluar dari pemeriksaan mereka selalu menyalahkan saya. Tapi itu kan maunya mereka. Saya percaya bahwa hukum ini bisa bekerja dengan baik, pemeriksaan ini bisa berjalan, hasilnya pun pasti akan presisi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kompolnas mengaku mengantongi informasi baru terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan dan akan segera berkoordinasi dengan kepolisian. Sementara itu, hingga saat ini polisi masih mendalami penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian. Komisi Kepolisian Nasional terus mendalami kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Tim Kompolnas menemui keluarga Arya di Yogyakarta dan mengantongi sejumlah informasi baru. Nantinya, Kompolnas akan berkoordinasi dengan polisi terkait informasi itu. Yang nggak kalah penting, kami juga diberi informasi terkait sesuatu yang sifatnya baru, yang belum ada dalam perdebatan, yang itu memang perlu kami telusuri, kami perdalam nantinya dengan cek TKP, termasuk juga dengan Polda Metro Jaya. Nah, pentingnya untuk ngecek sesuatu yang baru ini untuk mengklarifikasi ya, apakah betul peristiwanya seperti itu, apakah betul sesuatu yang baru ini masih berhubungan dengan peristiwanya ataukah tidak, atau memiliki makna yang lain. Sementara itu, polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak 3 kali. 5 orang saksi juga telah dimintai keterangan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya tengah bekerja keras mendalami penyelidikan kasus ini agar bisa segera terungkap. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi 8 Juli 2025 lalu. Ia ditemukan dalam kondisi tergeletak di atas kasur, sementara kepalanya terlilit lakban. Pada malam sebelum korban ditemukan tewas, istri korban sempat meminta penjaga kos untuk mengecek kamar korban lantaran korban sulit dihubungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Polda Metro Jaya masih menunggu hasil laboratorium dan psikologi forensik terkait penyebab kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan. Polda Metro menyebut pemeriksaan lapor tersebut akan keluar paling cepat 2 minggu. Untuk perkembangan penanganan penyelidikan korban inisial ADP, ya, diplomat Kemenlu, itu hingga saat ini masih berjalan, masih bergulir, ya. Mohon bersabar, mohon waktu karena penyidik sedang menunggu hasil dari Lab 4, ya, hasil pemeriksaan dari Lab 4. Kurang lebih kemarin 7 hari, berarti 6 hari lagi. Ya, masih 6 hari lagi. Ya, karena memang pemeriksaan lapor itu memang membutuhkan waktu minimal 2 minggu.
Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengingatkan seluruh sekolah negeri di Jawa Barat dilarang melakukan pungutan biaya apapun alias gratis. KDM juga meminta sekolah untuk tidak melakukan jual beli seragam, termasuk buku pelajaran. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali mengingatkan sekolah tingkat SMA dan SMK negeri untuk tidak memungut biaya apapun kepada siswa. Bahkan KDM juga melarang pihak koperasi sekolah untuk menjual seragam dan buku di sekolah kepada para siswa. Menurut Deddy, selain dibuat untuk menurunkan tingkat putus sekolah, aturan ini juga dibuat untuk mencegah adanya pungutan liar di lingkungan sekolah. Sekolah gratis di negeri ya jelas sekolahnya tidak boleh ada pungutan apapun. Pertama, dulu kan suka ada jualan seragam tuh di sekolah. Beli baju seragam melalui koperasi sekolah. Hari ini kan nggak ada. Nah persoalan kemudian baju seragam di toko lebih mahal, ya itu resiko lah. Daripada sekolah yang diomongin, dilakukan aja toko yang diomongin. Meski menuai kontroversi, KDM berharap sekolah swasta tidak mempermasalahkan kebijakannya tersebut agar para siswa di Jawa Barat bisa bersekolah secara gratis. Kependidikan di Purwakarta ya bahwa kecenderungan sekolah swasta itu memang sejak 5 tahun terakhir menurun jumlah partisipasi di sekolahnya. Kemudian malah tahun ini saya dengar SMA itu naik. SMA naik yang tahun ini bukan menurun, SMA itu naik. Cuman problemnya di situ kita harus bisa memilah sekolah swasta yang memiliki kualifikasi apalagi favorit full. Sebelumnya Deddy Mulyadi mengklaim kebijakan rombongan belajar satu kelas untuk 50 siswa dan menggratiskan biaya sekolah di sekolah negeri berhasil menurunkan tingkat putus sekolah di Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Proses hukum terkait insiden maut pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi diambil alih oleh Ditreskrimum Polda Jabar. Diketahui 3 orang tewas dalam insiden itu. Tragedi pesta rakyat yang menewaskan 3 orang warga di Garut, Jawa Barat Jumat lalu menjadi perhatian kepolisian. Pasca insiden, polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa seluruh saksi, mulai dari petugas pengamanan, Satpol PP, perwakilan event organizer, serta pihak lainnya. Untuk proses penyidikan selanjutnya, kasus ini diambil alih Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Untuk kejadian yang di Pendopo mengenai makan gratis, kita sudah melakukan serangkaian penyelidikan dan kita sudah melakukan langkah-langkah. Kemudian kemarin pada hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, perkara tersebut diambil alih atau dilimpahkan ke Krimum Polda Jabar. Sebelumnya pada Jumat 18 Juli siang, pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yakni Maula Akbar dan Putri Karlina berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis. Banyaknya warga yang hadir membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, ratusan warga tidak mampu di kota Yogyakarta rela antri panjang dan berdesakan untuk mendapatkan bantuan pangan beras pemerintah. Setiap penerima warga mendapatkan jatah 20 kg beras yang merupakan bantuan alokasi periode Juni dan Juli. Kantor Kecamatan Mantri, Joroan Kota Yogyakarta ini ramai dipenuhi warga yang rela antri panjang dan berdesakan untuk mendapatkan paket bantuan pangan beras yang disalurkan Bulog wilayah Yogyakarta Minggu siang. Bagi warga, bantuan pangan beras baru pertama kali dirasakan sepanjang tahun 2025 ini. Warga bersyukur karena cukup memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari di tengah mahalnya harga beras di pasaran. Seneng nggak, Bu? Udah lama nggak pernah dapat, baru ini. Ini Bu dapat berapa ini Bu? Ini 20 kilo. Dapat 20 kilo? Lumayan lah, dari jam 9 sampai jam sekarang tadi. Lebih. Jam ya, hampir 1 jam.
Pembagian bantuan beras ini disalurkan kepada warga tidak mampu yang berasal dari 2 kelurahan yang jumlahnya mencapai 955 penerima. Apa Mbak? Itu diambil dari data DTS. Apa itu? Data terpadu sosial ekonomi nasional. Itu berarti mereka keterangannya yang mampu atau nggak mampu atau seperti apa Mbak? Yang tidak mampu, kriteриanya yang tidak mampu. Untuk mendapatkan bantuan pangan beras, warga harus menunjukkan identitas diri dan KK serta surat undangan yang telah diterima. Dari Yogyakarta, Gudanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mengungkap praktek beras oplosan. Presiden Prabowo pun menegaskan akan menindak tegas pengoplos beras. Sidak pasar terus dilakukan ke Bentan, selain untuk mengecek harga beras, tetapi juga untuk mencegah beras oplosan beredar di masyarakat. Presiden pun terus menyoroti tindak pengoplosan beras. Bahkan Presiden menyebut mengoplos beras adalah kejahatan ekonomi luar biasa. Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha ya, yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat buka-bukaan di depan anggota DPR RI. Mentan menyebut ada belasan pegawai Kementan yang diduga terlibat dalam praktek beras oplosan. Mereka pun telah menonaktifkan para pegawai ini. Sementara itu, Satgas Pangan Polri terus menelusuri dugaan pengoplosan beras. Kasus ini menjadi perhatian karena diduga kerugian akibat kasus ini mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih. Peluncuran dilakukan di Klaten, Jawa Tengah. Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 80.000 koperasi Desa Merah Putih resmi diluncurkan hari ini di seluruh Indonesia. Koperasi memiliki konsep gotong royong. Presiden Prabowo hadir langsung dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih. Selain itu, acara ini juga dihadiri secara online oleh para pemimpin daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Presiden Prabowo soroti tindakan serakah para koruptor, bahkan memberi istilah baru, yaitu serakahnomics. Yang ingin saya sampaikan adalah pengusaha-pengusaha yang serakah. Kita perlu pengusaha. Saya pengusaha sebelum saya masuk politik. Tapi ini sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis. Ini bukan entrepreneurship. Ini adalah keserakahan. Ini adalah serakah. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi. Ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando, dan sebagainya. Ini bukan, ini tidak, ini lain. Ini saya beri nama serakahnomics. Ini adalah serakahnomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Saya sudah kasih warning berkali-kali, sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega petani setengah mati
Rakyat kita masih banyak yang susah. Ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisep darahnya rakyat. Itu adalah menurut saya parasit, mengisep darah. Vampir ekonomi. Dalam hal itu, Presiden Prabowo heran lantaran para maling yang terus-menerus mengambil kekayaan negara tidak jera padahal sudah diberi peringatan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Membuat Indonesia terus lemah, terus. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyinggung hubungan PDIP dan Partai Gerindra dalam momen peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Prabowo menyebut hubungan PDIP dan Gerindra seperti kakak dan adik. Bung Karno, yang saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nuhun sewu Mbak Puan. Bung Karno bapak saya juga. Mungkin kalau dipotong ini, yang keluar marahin juga ini. Memang ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Tapi benar, kita ini karena apa ya? Demokrasi kita kan di apa ya? Diajarkan oleh negara Barat, jadi nggak boleh koalisi satu itu memang benar. Harus ada yang di luar, ya kan? Ngoreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi ya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa istri Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting, Isabella Pancawan. Isabella ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, pemeriksaan Isabella dilakukan dalam rangka tindak lanjut penyidikan kasus korupsi proyek perbaikan jalan di Sumatera Utara dengan tersangka Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting. Dalam pemeriksaan ini, penyidik mempertanyakan mengenai uang 2,8 miliar rupiah dan 2 senjata api yang ditemukan penyidik KPK saat melakukan penggeledahan di rumah tersangka Topan Obaja Ginting. Ini saudara Isa diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan proyek-proyek jalan dan reservasi di wilayah Sumatera Utara. Saksi didalami diantaranya terkait dengan hasil penggeledahan yang KPK lakukan sebelumnya, yaitu di rumah tersangka TOP, ya, yang tentu juga menjadi rumah saksi Isa, ya. Dikonfirmasi terkait dengan temuan-temuan dalam kegiatan penggeledahan tersebut, diantaranya terkait dengan uang yang ditemukan dan diamankan di rumah. Topan Obaja Ginting merupakan satu dari 5 tersangka yang terjaring OTT KPK. Topan merupakan orang dekat Gubernur Bobi Nasution. Selain Topan, 4 tersangka lain yakni Kepala UPTD Gunung Tua, Dinas PUPR Sumut Rasuli Effendi Siregar, pejabat pembuat komitmen Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumut, Helianto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group, Akhirun Effendi Siregar, dan Direktur PT Rona Namora Raihan Dulasmi Pilang. Bang, komentar dikit Bang, gimana terkait penangkapan ini Bang? Gimana Bang, ada komentar Bang? Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjenguk Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. SBY kelelahan usai menjalani rangkaian kegiatan yang padat selama 1 bulan terakhir.
Iring-iringan mobil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan Gibran ini tak lain untuk membesuk Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan intensif. Kabar dirawatnya SBY tersebut dibagikan akun Instagram resmi Ade Ani Yudhoyono. Meski tengah menjalani perawatan, SBY disebut sangat merindukan kegiatan yang biasa dilakukan, yaitu melukis. Sementara Ketua Dokter Kepresidenan Budi Sulistia menerangkan bahwa SBY dirawat karena kelelahan akibat aktivitasnya yang padat. Beliau baru saja melaksanakan perjalanan yang cukup panjang, keliling dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Pacitan, kemudian penugasan ke Kuala Lumpur untuk menjadi pembicara di sana. Nah, dalam waktu 3 minggu itu beliau relatif kelelahan, sehingga pada saat kami periksa memerlukan istirahat. Namun setelah dirawat selama sepekan oleh tim dokter kepresidenan, kini kondisi kesehatannya sudah semakin membaik dan diperbolehkan pulang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.